yaitu yaitu yang artinya terkait ke masjid, yang mencintai masjid itu akan dapat naungan di hari kiamat. Jadi sholat berjamaahnya belum, baru hati ingat ke masjid, ingin segera ke masjid, ingin sholat berjamaah, ini sudah dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Seseorang yang bepergian dalam hatinya sudah ingat, nanti kalau waktu zuhur saya sholat di mana, di masjid apa. Nah, ini sudah belum apa-apa sudah ingat ke masjid. Nah, orang yang seperti itu sholatnya belum dilakukan, dia sudah dapat fadilah berjamaah, yaitu akan dinaungi di hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu yang pertama. Masuk yang kedua, orang yang sholat berjamaah sudah dapat pahala, padahal sholatnya belum. Pahala apa? Fadlul masyi ilal masjid. Fadilah berjalan. Jadi sudah dapat pahala berjalan ke masjid untuk melaksanakan liadai sholat ma'al jamaah. Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholatnya belum, tapi ganjarannya sudah dapat, ganjaran berjalan. Bisa dibayangkan betapa rugi besar orang yang tidak berjamaah. Dia tidak dapat pahala berjalan ke masjid. Apa saja pahalanya? Kita baca aja. Inna sholata ma'al jama'ati minal a'mal allati yabda'u tsawabu wal ajru lil mar'il muslim bisababiha qabla syurufiha. Sesungguhnya sholat berjamaah termasuk amal yang pahalanya dimulai, ganjarannya dimulai bagi seorang muslim disebabkan jamaah dimulai qabla syuru, sebelum mulai sholat. Jadi sebelum mulai sholat sudah dapat pahala. Apa saja? Satu, tuktabu asarul kharij ilaiha. Dicatat, dituliskan bekas langkah orang yang keluar menuju sholat berjamaah. Jadi berapa langkah ini dihitung ya, berapa langkahnya. Bal yahtasimul malaul a'la fi kitabatiha. Bahkan sampai berlomba-lomba para malaikat yang sangat tinggi derajatnya untuk mencatatkan ganjaran berjalan kaki menuju masjid untuk berjamaah. Jadi saking kagumnya para malaikat sampai kagetnya. Kemudian dia cepat-cepat mencatatnya, dan nanti cepat-cepat membawa ke langit, kemudian mendiskusikannya mengenai betapa besar pahala berjalan menuju masjid. Itu sudah dua. Wa innal masya ilal jama'at minal a'mal allati yajidul abdu bi fadlillahi ta'ala biha dhamana lil aish bi khairin wal maut bi khairin. Berjalan untuk sholat berjamaah termasuk amal-amal yang seorang hamba akan mendapatkan dengan karunia Allah, akan mendapatkan dengan berjalan tersebut domanan, jaminan, akan dapat jaminan. Jaminan apa? Lil aish bi khairin. Kalau dia hidup dengan penuh kebaikan, dan andai kata mati dalam kebaikan. Jadi jaminan kalau kita senantiasa rutin berjalan kaki ke masjid untuk berjamaah, kita akan dapat jaminan. Jaminan dari Allah kalau hidup penuh dengan kebaikan, kalau meninggal penuh dengan kebaikan. Kama ana minal a'mal, annahu minal a'mal allati tumha bihas sayiat wa turfa bihad darajat.
Selain itu, berjalan menuju masjid untuk berjamaah termasuk amal yang menyebabkan dihapusnya dosa-dosa dan diangkatnya derajat. Dosa habis, derajat naik di sisi Allah karena berjalan menuju masjid. Walaisa dzalika inda zihab ilal masjid fahasb, bal huwa kadzalika indal audah minhu. Pahala tersebut tidak terbatas saat pergi ke masjid saja, tetapi pahala itu akan didapatkan ketika pulang dari masjid. Jadi lain pahala init unggul, tapi pahala ketika dia pulang dari masjid itu juga jadi pahala. Ini betul-betul keagungan sholat berjamaah. Wa yanalu kadzalikal khariju ilal masjid mutatahhiran bi adai sholatil maktubah fihi ma'al jama' ajrul hajjin al muhrim. Akan meraih demikian juga orang yang keluar menuju masjid dalam keadaan suci untuk sholat wajib berjamaah, akan meraih apa? Akan meraih ajrul haji al muhrim. Berjalan kakinya itu akan dapat pahala ibadah haji yang sempurna. Jadi kalau dilihat apa itu ibadah haji? Ibadah haji adalah mendatangi Masjidil Haram, mendatangi Ka'bah Mekah. Ternyata orang yang berangkat dari rumahnya ke masjid itu disejajarkan, disamakan dengan orang yang ibadah haji dengan sempurna. Berarti kalau berjamaah setiap hari 5 waktu kita sudah dapat ganjaran ibadah haji 5 kali sehari. Itu ganjaran yang sangat besar. Kemudian wa yasiru dhaminan Allah al-qadir al-muqtadir. Dan itu menjadi jaminan. Dia ada di dalam jaminan perlindungan ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Wa yas'ad bil bisyarah bin nuritam, dan dia pun akan mendapatkan kebahagiaan. Apa bagnya bil bisyarah, dapat kabar gembira, bin nuritam, akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bimasyihi ilal masjid bidulmi, kalau dia berjalan ke masjid di saat gelap. Nah, jadi kalau berjamaah ke masjidnya itu malam, gelap gitu kan. Ketika gelap tapi dia tidak kegelapan malam, tidak menghalangi untuk ke masjid, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Akan mendapat cahaya yang sempurna. Baik, berikutnya kama yu'idullahu ta'ala lahu nuzulan minal jannah kullama ghada ilaihi awraha. Selain itu Allah menyiapkan nuzulan. Nuzulan itu adalah persembahan hidangan dari surga. Jadi nuzulan adalah sesuatu yang disiapkan untuk menghormati tamu yang datang. Maka Allah akan menyiapkan persembahan jamuan ya, dari surga setiap kali dia pergi, baik itu pada waktu pagi atau waktu siang. Nah, ini beberapa padilah berjalan. Kata pengarang buku wasa'ad guru bitaufiqillahi ta'ala ba'dal ahadis adalah alama dukir tahtal anawin ataliyah. Saya akan sebutkan dengan taufik pada Allah sebagian hadis yang menunjukkan yang tadi disebutkan di bawah. Ayo ngabe. Kadang ku batul dengan Bapak ulah kadang ku diritu. Baik. Apa saja, saya ulangi lagi bahwa kita sedang membahas poin kedua dari padilah sholat. Padilah pertama
sholat berjamaah itu adalah orang yang hatinya baru ingat ke masjid, hatinya terkait ke masjid, sudah dapat pahala. Yang kedua adalah pahala berjalan. Sholatnya belum dilakukan, tapi sudah dapat pahala. Apa saja? Pahala berjalan. Ada 9, ternyata ada 9 pahala bagi orang yang berjalan ke masjid untuk berjamaah. Yang pertama, kitabatu asaril qadim ilal masjid. Artinya ditulis bekas kaki, bekas langkah orang yang datang ke masjid. Yang kedua, ikhtisamul malaul a'la fi kitabatiha. Ikhtisam artinya nanti ada 3 ya. Ikhtisam itu bisa diartikan paheula-heula ya, bisa paheula-heula. Ya, nah paheula bahasa Indonesia nanti saya Taufik. Ya, jadi berebutan untuk mencatatkannya. Jadi ketika orang itu berjalan dari rumah ke masjid, ternyata pahalanya begitu besar, maka malaikat berlomba-lomba untuk mencatatkan ganjaran tersebut, kemudian mendiskusikannya. Begitu. Yang ketiga, al-masyu ilal jama'at min asbabi dhamanil aish bi khairin wal mauti bi khairin. Berjalan untuk sholat berjamaah termasuk salah satu penyebab mendapat jaminan hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Jadi kalau yang ingin husnul khotimah ini nih, biasakan berjalan menuju masjid. Orang yang berjalan menuju masjid setiap langkah dapat jaminan hidup dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik. Yang keempat, al-masyu ilal jama'at min asbabi mahwil khotoya wa rabbid darajat. Berjalan menuju sholat berjamaah termasuk salah satu penyebab dihapusnya dosa-dosa dan dinaikannya derajat. Yang kelima, ajrul khariji mutatahiran. Ganjaran yang keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk sholat wajib seperti ganjaran ibadah haji yang sempurna. Jadi kalau kita menuju masjid, termasuk salah satu adab yang dianjurkan harus dalam keadaan suci. Jadi wudunya harusnya yang paling baik itu di rumah masing-masing. Jadi berjalan menuju masjid dalam keadaan suci. Itu ganjarannya seperti ganjaran ajril haji al-muhrim, haji yang sempurna. Yang keenam, al-kharij ila sholat dominun Allah. Orang yang sholat, yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, dominun Allah, ada dalam perlindungan Allah. Ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-kharij ila sholat fi sholatin. Orang yang keluar menuju sholat, keluar dari rumah menuju sholat, fi sholatin, dianggap sedang sholat sampai dia kembali ke rumahnya. Kedelapan, al-bisyarah, kabar gembira lil masyaina fi zulmi, yang berjalan kaki di waktu gelap, waktu malam, sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh, dalam kondisi gelap, akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya ini nanti terjadi setelah beres hisab, beres timbangan, sebelum melintas sirat, nanti Allah memadamkan cahaya di hari kiamat. Nanti orang itu akan diberikan cahaya sesuai dengan keimanan dan amalnya. Ada cahaya yang sebesar gunung, ada cahaya sekujur tubuhnya, ada cahaya sebesar titik ya di jempol kakinya.
tapi kadang-kadang padam, kadang-kadang terang gitu. Nanti itu adalah orang munafik ya. Jadi kalau bercahaya dia itu berjalan, kalau padam diam. Dan tiba-tiba oleh Allah dipadamkan. Itu munafik. Dan saat itulah orang mukmin berdoa, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Nah, nanti pada saat tersebut orang yang biasa bersusah payah ke masjid untuk sholat berjamaah dalam kondisi gelap akan dapat kabar gembira, akan dapat cahaya sempurna pada hari kiamat. Yang kesembilan, I'dadullah ta'ala nuzulan. Allah mempersiapkan jamuan hidangan dari surga bagi setiap yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu siang. Itulah 9, coba ini. Ada 9 fadilah berjalan kaki menuju masjid. Jadi sholatnya belum pahala sholat, baru pahala berjalan. 9 pahala. Berarti ini jamaah kita ya, para anggota kita harus betul-betul menjadi orang yang ahli masjid, memakmurkan masjid. Baik, kita akan masuk kepada yang ke-1. Yang ke-1 yaitu kitabatu asaril qadim ilal masjid. Ditulisnya bekas langkah yang datang menuju masjid. Bil wahyi al-habib al-karim sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan yang bicaranya memakai wahyu, berdasarkan wahyu, yaitu kekasih kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Annal khuta allati yakhtuhal mar'ul muslim. Sesungguhnya langkah yang dilangkahkan oleh seorang muslim menuju masjid, fa innaha tuktab. Setiap langkah itu dicatat. Faqad rawal Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Ini hadisnya ya. Aroda Banu Salimah. Banu Salimah adalah kabilah yang ma'ruf, ya. Yang ma'ruf, yang terkenal dari Ansor. Jadi kabilah Ansor. Aroda Banu Salimah. Kabilah Banu Salimah punya keinginan ayat tahawwalu ila qurbil masjid. Dia itu ingin pindah rumah ke dekat masjid. Qala wal biqa'u khaliyah, ada tempat yang masih kosong. Fabala godalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka niat Bani Salimah itu sampai pada Nabi. Maka Rasul berkata, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarokum, tetaplah kalian ada di tempat kamu. Jangan pindah ke sini. Jangan pindah ke dekat masjid. Tuktab asarukum. Maka pasti bakal dicatat setiap bekas langkah kalian. Saya ulangi lagi. Banu Salimah bermaksud mau pindah tempat, ingin mendekati masjid, sebab ada tanah yang masih kosong di sekitar masjid yang didirikan oleh Nabi. Berita itu sampai pada Nabi, kata Nabi, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarokum, kalian tidak usah pindah, tetap saja di kampung kalian. Setiap langkah-langkah kalian pasti bakal dicatat. Faqalu makana yasuruna anna kunna tahawwalna. Kata para Bani Salimah, kalau demikian kami tidak suka, tidak ingin untuk pindah. Sudah saja kami ada di kampung halaman, tidak usah mendekati masjid. Nah, seperti begitu. Lihat kata Imam Nawawi dalam syarahnya, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarokum tuktab asarukum.
Bani Salimah, tinggallah di kampung kalian, dicatat semua tapak langkah kalian. Maknahu ilzamu diarakum. Tetaplah ada di kampung kalian. Fa innakum idza lazimtumuha, kalau kamu tetap ada di kampung halaman kamu, kutibat asarukum wa khutakum katsirah ilal masjid. Pasti dicatat bekas kamu, bekas langkah kamu yang banyak menuju masjid. Hada wa qad dzakara Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Salimah bil baqa fi amakinihim al-ba'idah min masjid kana ba'da nuzuli ayat al-karimah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri, ucapan Nabi ke Bani Salimah untuk tetap tinggal di kampung halaman, tidak pindah ke masjid, tidak pindah ke dekat masjid. Sekali lagi, ucapan Nabi kepada Bani Salimah untuk tinggal di tempatnya yang jauh dari masjid, itu ternyata setelah ayat ini turun, kami yang menghidupkan orang yang sudah mati, dan kami akan mencatat yang sudah dikerjakan dan bekas pekerjaannya, termasuk bekas pekerjaan, bekas kakinya, gitu. Bekas kakinya. Nah, ini ada juga penafsiran lain. Ini saya akan lihat di sini di catatan kaki. Jadi apa yang maksud dengan dicatat bekas, ya? Ini. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan dicatat bekas adalah bi kitabatiha kata bahwa pisoha itil amal. Yang pertama, jadi setiap langkah dicatat dan tercatat dalam catatan amal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan bekas adalah pisyaris solihin, akan tercatat dalam perjalanan orang yang soleh. Litakuna sababan pi istihadinas, akan menjadi penyebab orang itu bersungguh-sungguh untuk menghadiri jamaah. Jadi mungkin akan tercatat dalam ingatan manusia. Jadi kalau seseorang itu rajin berjamaah, pasti ini orang lain pun mencatatnya, mengingatnya. Tuh baheula ge aki maneh mah sok sanajan hujan ge mamawa iteuk gitu. Mawa damar, itu tercatat sehingga orang yang malas ingat kepada kisah tersebut, itu bekasnya, ya. Sampai kesolehan seseorang yang rajin ke masjid itu jadi bahan ceritaan yang turun-temurun. Ya. Jadi orang itu tidak pernah tertinggal ke masjid, apapun yang terjadi itu tercatat, gitu, ya. Dalam ingatan manusia, dalam ingatan orang-orang, dan nanti akan jadi cerita, gitu. Pabeja-beja. Sehingga ketika disebutkan kisahnya, orang pun jadi semangat berjamaah. Nah, seperti begitu. Maka itu yang dimaksud dengan dicatat asar, ya. Tuktab asar. Saya ulangi lagi tadi. Inna nahnu mauta wa naktu ma qadaw asahum. Faqad rawal Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kanat Banu Salimah fi nahiyatil Madinah. Jadi Banu Salimah itu adalah ada di nahiyatil Madinah, di ujung Madinah. Jadi tempatnya jauh dari masjid. Fa'aradu an naqla ila qurbil masjid. Mereka bermaksud ingin pindah mendekati masjid. Turun ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Kami mencatat, menghidupkan orang yang mati, dan kami akan mencatat apa yang sudah dilakukan dan bekas-bekas yang ia lakukan. Setiap yang kita lakukan pasti ada bekasnya, ya. Maka saya sering mengatakan bahwa beramal soleh tersebut ada 3, ada mubashir, pelaku langsung, ada juga musabib. Musabib itu ada 3. Yang pertama ad-dakwah, yang mengajak orang itu jadi baik karena kita ajak, orang itu beramal karena kita ajak, at-ta'lim, karena kita memberikan ilmu. Yang ketiga uswah, kita memberikan toladan.
kita menjadi inspirasi. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dengan dicatat bekasnya, apa yang kita lakukan itu jadi inspirasi bagi orang lain, baik yang semangat, baik yang malas. Kalau kita mencontohkan malas, nah kita jadi inspirasi bagi orang yang malas. Asik itu gebaheula Ustaz Tara ka masjid, mungkin begitu juga. Jadi apa yang kita lakukan itu bakal jadi inspirasi. Sana sunatan, bisa hasanatan, bisa sayiatan. Jadi wanatu maqaddamu wa asarhum. Ini berlaku juga bukan cuma yang baik-baik, yang jelek juga sama. Jadi jangan sampai kita jadi inspirasi kejelekan bagi yang lain, sebab itu termasuk musabbib, ya, penyebab orang lain berbuat jelek. Ini dosanya kebagian. Gitu. Kalau beramal soleh kebagian, sama juga berbuat dosa. Hati-hati. Ini wanaktubu ma qaddamu wa asarahum. Apa yang kita lakukan itu ada asar bagi yang lain, baik atau jelek. Nah gitu. Baik, kata Rasulullah, inna asarakum tuktab. Semua bekas langkah kamu akan dicatat. Fala tantaqiu, kamu jangan pindah. Meskipun nanti kalau dalam Fathul Bari ada apa namanya, ada tafsiran yang lain ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Banu Salimah untuk pindah ke dekat masjid. Ada tinjauan sosial politik lagi. Jadi dia itu ada di ujung Madinah. Jadi ini perbatasan dengan daerah lain gitu. Jadi ini jangan sampai kosong. Kalau ditinggalkan, bagaimana nggak ada jaga perbatasan gitu. Seperti begitu. Ada tinjauan begitu. Tapi yang azhar, yang zohir ini yang barusan. Dicatat semua bekas langkah. Waqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kama rawa anhu al-Imam Ibnu Majah fi sunanihi kanatil ansar ba'idatan manaziluhum minal masjid. Orang Ansor itu rumahnya jauh dari masjid. Fa'aradu ayyak taribu. Mereka bermaksud ingin mendekati masjid. Maka turun ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Maka turun ayat, kami akan mencatat yang sudah diusahakan dan juga bekas-bekasnya. Qala fasabbitu, maka Nabi mengatakan tinggallah kalian di tempat, jangan pindah. Ya, jadi jelas hadisnya bahwa setiap langkah menuju masjid ini akan dicatat sebagai pahala dan juga akan tercatat dalam ingatan orang-orang, nanti akan menjadi kisah, jadi bahan obrolan tentang kesolehan orang tersebut dan menjadi pendorong orang lain untuk semangat berjamaah. Ini akan tercatat. Baik, selanjutnya wa kitabatu asari qasidil masjid laisat inda qudumihi ilal masjid fahasbu bal hiya kadalik tuktab inda audati. Ini penting. Dicatatnya bekas orang yang berangkat menuju masjid, ternyata bukan hanya ketika berangkat masjid saja, bal hiya kadalik tuktab inda audatihi. Bahkan itu dicatat pula ketika dia audah pulang dari masjid. Jadi berapa langkah menuju masjid, berapa langkah pulang dari masjid ke rumah. Nah, ini subhanallah ya, sangat murah sekali Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sholat berjamaah. Faqad rawal Imam Muslim an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu fi qissati rajulin min al-ansar alladzi kana la tukhti'uhu sholatu ma'al jamaah. Ada sebuah kisah seorang laki-laki Ansor yang tidak pernah ketinggalan berjamaah, tidak pernah terlewatkan berjamaah.
walakana yargob, dan dia juga tidak ingin ayakuna baitu bijiwarin masjid. Dia tidak ingin rumahnya ada di samping masjid. Annahu qala bin nabi, dia berkata pada Nabi, ma yasuruni anna manzili ila janbil masjid. Saya tidak menginginkan rumahku ada di samping masjid. Ini uridu an yuktab limam syaya ilal masjid wa rujui idarojatu ila ahli. Saya ingin sekali dicatat untukku langkahku ke masjid dan kembaliku idarojatu ila ahli. Ingin dicatat saat berangkat dan saat kembali ke rumah. Kata Nabi, jama'allahu laka dalika kula. Allah akan mengumpulkan untukmu semuanya itu. Maksudnya langkah berangkat, langkah pulang untuk kamu jadi pahala. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, a'taqallahu dalika ajma. Allah akan memberikannya itu semua. Antaqallah. Ini juga bahasa sama dengan anto. Antaqallah mahtasaba ajma. Allah akan memberikan semua yang kau harapkan. Wa syahid fi hadis anau radhiyallahu anhu aqsaha an rabbati fi ayyuktab maji ila masjid wa ruju'uhu minhu ila manzilihi. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah orang tersebut dengan absoha, dengan jelas menerangkan dengan jelas menceritakan keinginannya, ingin dicatat saat dia datang ke masjid dan saat kembali ke rumahnya. Maka Nabi basyarahun Nabi memberikan kabar gembira bahwa telah dicatatkan baginya semua yang diinginkan. Jadi itulah fadilah berjalan ke masjid yang pertama, dicatat sebagai amal soleh, sebagai ganjaran, baik itu ketika pergi ataupun ketika dia kembali. Sebelum dilanjutkan, barangkali mau ada yang tanyakan, dipersilahkan. Bisa naraskan mangga? Mana Ustaz? Mangga sok Pak. Ustaz Amun, mangga. Eta kana ge sok aya nu naroskeun. Upami kana kendaraan kumaha cenah eta ieu Ustaz tah. Eta we non putaran kana meureun putaran naon? Bana di etang gitu. Ya sami lah, ai bab ganjaran mangan ke aya kaidahna al ujratu ala qadril masyaqqah. Ganjaran itu tergantung al masyaqqah. Semakin berat, semakin repot, ya itu berarti ganjarannya akan besar. Ya, jadi nanti ada hadis secara khusus ya tentang masalah itu. Jadi ada seorang sahabat yang rumahnya sangat jauh, tapi dia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah sampai Ubay bin Ka'ab mengatakan, lawis saraita himaran. Kalau sebaiknya kamu membeli kuda supaya kaki kamu tidak luka karena tajamnya batu atau ada kalajengking ada ular. Kamu pakai kuda saja. Kata dia, saya ingin setiap langkah dihitung, gitu. Ya tentunya numpak kuda kan kuda melangkah itu insya Allah itu lebih tahu ganjaran kita lakukan aja, mau jalan kaki, bawa kendaraan, pokoknya ke masjid akan dihitung semuanya, gitu. Insya Allah. Jadi Ustaz, punten. Sok mangga. Ayo perkawis namanya subjektivitas yang merasa begitunya Ustaz. Kan upami orang mah berjamaah teh sareng anu jalur. Sementawis misalkan masjidnya tebih. Aya oge masjid itu caket. Ya tadi perkawis rasa orang gitu ya asa kirang abdol lah berjamaah teh bagi aya tata cara anu
benten gitu sareng keyakinan urang. Hmm. Atanapi kehusuan orang seringkali kaganggu misalkan. Urang mah pamit taswirid kan urang mah naon di ngambatin we gitunya disirkeun. Misalkan di masjid dia mah ya gane kan gitu saja dan kehusuan teh kirang ini. Ya. Tak kumaha kira-kira Ustaz. Udah ka mana gitu. Saya Tentang kan kieu nya. Jadi nu kahiji memang aya nu motivasina bikin masjid deui ku sabab memang diperyogikan masjid teh sebab daya tampungnya mungkin sudah tidak memadai di lebaran tercekap gitunya memungkinkan ya bikin masjid yang baru tersawiyos dan gitu berarti memang masjid harus didamel sesuai sareng kebutuhan. Anu kedua memang aya oge anu goreng adat aya berenang. Aya beda saeutik pundung gitu, hayang deket bikin masjid sendiri gitu. Yang ketiga ya beda-beda aya memang kita misalnya masjidnya itu hese diomekeun, tata cara ibadahna hese dirobah. Cobalah bikin masjid yang lebih nyunah deui ya. Eta mungkinlah Allah yang lebih tahu untuk menilai itu semua. Wallahu alam ya. Mungkin yang paling bagus memang masjid itu adalah untuk persatuan dan kesatuan umat. Kalau beda sautak sautik mah gitu. Ini orang sami-sami perbaiki gitu. Kan memang harus bertahap gitu. Itu yang paling bagus kalau memungkinkan. Tapi memang kalau sudah ada, masjidnya sudah ada, kadang-kadang orang ngaliwatan masjid, imam masjid dengan orang terhusu gitu. Ya, insya Allah bismillah diniatkan masjid yang lebih jauh, ini yang lebih sesuai dengan sunnah atau lebih banyak. Sebab nanti ganjaran sholat berjamaah itu satu tergantung kepada berapa langkah kita itu melangkah. Yang kedua tergantung berapa jumlah yang berjamaah. Semakin banyak berjamaah semakin bertambah juga pahalanya. Begitulah untuk jawaban sementara mah. Syukran jazakallah Ustaz. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Itu yang pertama dicatat sebagai pahala berangkat dan perginya, berangkat dan pulangnya. Sekarang ikhtisomul malaul a'la. Ikhtisomul malaul a'la, ikhtisom itu ada 3 ya, ada 3 makna. Pertama tadi berlomba-lomba malaikat mencatatkan ganjaran apa berjalan menuju berjamaah. Jadi malaikat begitu kagum, begitu terpesona gitu. Paheula-heula nyatetkeunana. Nanti mungkin kaitannya dengan masalah yang mencatat amal itu ternyata berdasarkan hadis itu banyak ya. Yang pertama yang ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu malaikat kanan kiri yang senantiasa mendampingi kita. Ternyata ada juga malaikat yang khusus mencatat amal soleh sholat Jumat. Ya. Jadi ketika sholat Jumat nanti Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk di pintu-pintu masjid, ngajaga pintu masjid, mencatatkan al-awwal fal-awwal, siapa yang datang pertama. Sebab yang sholat yang datang Jumat itu kan ada yang ganjaran onta, kurban dengan unta, sapi, domba, ayam, telur ayam itu kan ada 5 level datang masjid. Itu nanti malaikat siap-siap di pintu masjid. Siapa datang pada saat pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah adzan, semuanya dilipatkan, digulungkan catatannya dan dia masuk ke masjid mendengarkan ceramah gitu. Jadi ada malaikat yang begitu. Ada juga malaikat yang sayyarah itu yang hilir mudik ke kanan, ke kiri, ke barat, ke utara, mencari orang yang sedang berzikir pada Allah. Dan itu dicatat juga. Dan ternyata ada juga malaikat yang lain, ya seperti ketika sedang sholat, ada sahabat yang membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ternyata langsung ada malaikat. Aku melihat ada lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat
besarnya pahala tersebut. Jadi itu yang pertama. Jadi malaikat itu berlomba-lomba mencatat ganjaran berjalan menuju masjid, paheula-heula dan langsung dibawa ke langit, terbang. Yang pertama itu. Yang kedua, arti ikhtisom itu artinya dalam arti al-hiwar. Al-hiwar itu apa ya? Memperbincangkan, mendiskusikan. Jadi alas sabili ta'ajub. Malaikat itu sampai terbengong-bengong, terheran. Ini pahala begitu besar. Jadi obrolan. Gitu. Jadi obrolan para malaikat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan ikhtisom itu artinya malaikat itu gibtoh, iktibat. Kami tahun jadi jelema mah ganjaran sakitu gedena. Jadi kami tahan jadi jelema gitu. Sebab mana yang paling mulia, malaikat atau manusia? Ternyata para ulama mengatakan manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat. Itu ada pembahasan seperti begitu. Nah, salah satunya ini ganjaran besar sekali. Malaikat juga bisa dilewati oleh manusia gitu. Sampai-sampai malaikat itu kami tahu asap jadi jelema sampai jadi bahan obrolan itu. Eta lempang ka masjid gede pisan ganjarana. Wah, begitu. Itu jadi bahan diskusinya malaikat. Kemudian ada al-a'la, malaikat yang a'la. Nah, jadi malaikat itu beda-beda. Beda-beda apa? Pertama, beda-beda fisiknya. Dalam Al-Quran dikatakan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba wa yazidullahu fil khalqi ma yasha. Malaikat itu ada yang 2 sayapnya, 3, 4, bahkan malaikat Jibril 600 sayapnya. Jadi beda-beda fisiknya. Juga beda-beda derajatnya. Malaikat yang terbaik adalah malaikat yang pernah ikut perang Badar. Itu malaikat yang terbaik. Nah, nanti malaikat itu ada malaikat yang ada di langit ke-1, langit kedua. Jadi kita hitungkan dulu bahwa malaikat adalah sukanus sama. Malaikat adalah penduduk langit. Dia itu ada di bumi kalau menjalankan tugas. Dia tidak bisa turun ke bumi tanpa izin dari Allah. Harus ada izin dulu. Jadi ada yang bertugasnya di langit ke-1, kedua, ketiga, ada juga antara langit dan bumi, ada juga yang di bumi, beda-beda tugasnya. Cuma dia tempat tinggalnya adalah di langit. Kemudian setiap langit itu nanti ada muqarrabun, malaikat yang terbaik. Sehingga nanti diriwayatkan kalau orang yang soleh ketika dia meninggal dunia, ruhnya itu dibawa ke langit ke-1. Ketika sampai ke langit ke-1 itu dipapag, dijajab oleh malaikat yang terbaik sampai ke langit kedua. Nanti langit kedua oleh malaikat yang terbaik. Jadi ada malaikat al-muqarrabun yang tinggi derajatnya. Jadi yang memperbincangkan ini bukan malaikat kelas rendah, tapi malaikat level tinggi. Mungkin kalau di Indonesia atau di dalam pemerintahan ini level para menteri, level pejabat-pejabat tinggi memperbincangkan. Berarti yang diperbincangkan masalah-masalah yang hebat, yang penting. Saya ulangi lagi bahwa ikhtisom al-malaul ala. Perbincangan para malaikat yang sangat tinggi derajatnya. Tadi ada 3 mana ikhtisom tersebut. Ada berlomba-lomba untuk mencatatkan. Ada yang hiwar, perbincangan karena kagum betapa besarnya pahala berjalan kaki. Yang ketiga, ikhtisom itu artinya para malaikat pun menginginkan hal yang sama, hayang siga manusia ganjaran begitu besar begitu. Itu maksud dengan ikhtisom. Ikhtisomul malul ala fi kitabati amali al-masyi ila jamaah. Itu nanti ada kitab khusus membahas syarah hadis ini, namanya Ikhtiyaril Aula ya. Di hadisi ikhtisomi malul ala kayak Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa mimma yadullu ala fadil masyi ilal masjid li ada'i shalat fihi ma jamaah. Di antara yang menunjukkan keistimewaan berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah
Allah Subhanahu wa taala ropa'a manzilata asari qasidil masjid. Allah Subhanahu wa taala ropa'a meninggikan, mengangkat tinggi manzilah derajat bekas qasidil masjid, bekas langkah yang berjalan di masjid. Jadi bekas langkah tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Hatta innal malaikah, sampai para malaikat al-muqarrabin, malaikat yang level tinggi, yatakhasamuna fi isbatiha, berlomba-lomba untuk mencatatnya. Wasu'ud, dan su'ud, untuk naik dan para malaikat, sekarang saya ulangi lagi ya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat tingkat nilai bekas kaki langkah orang yang menuju masjid, sampai malaikat pun yatakhasamuna, berlomba-lomba untuk mencatatnya, dan su'ud, membawa naik ke langit. Jadi saya sebutkan ada 3 ya. 1, berlomba-lomba, yang kedua memperbincangkan dengan penuh kekaguman, yang ketiga menginginkan hal yang sama. Faqad rawa al-Imam At-Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atanil lailah rabbi tabaraka wa ta'ala bi ahsani suratin. Aku bermimpi pada malam ini didatangi oleh Allah bi ahsani suratin, Allah dalam wujud yang sangat indah. Ahsibuhu qala fil manam, yaitu dalam tidur. Jadi ceritanya Nabi SAW itu suatu ketika kesiangan subuhnya itu. Ya. Jadi para sahabat sudah menanti, Nabi belum juga keluar dari rumahnya. Kemudian sampai katanya hampir-hampir matahari pun terbit. Nah, saya begitu. Ya, Nabi pernah kesiangan. Tiba-tiba Nabi pun keluar dari kamarnya dan cepat-cepat adzan. Setelah beres adzan, Nabi sholatnya pun dipercepat oleh Nabi itu. Setelah beres, kata Nabi, diam kalian di saf kamu. Nabi bercerita, tadi malam aku sholat tahajud. Tapi entah kenapa saya itu sangat berat sekali, sampai ngantuk sekali. Ketika tidur sampai aku ketiduran, nah gitu, sampai ketiduran. Dan ketika tidur saya bermimpi, ini mimpinya itu. Jadi penyebabnya memang Nabi SAW ini bangun malam, sholat tahajud ya, mungkin karena lama sampai lelah sekali Nabi ketiduran sampai waktu subuh. Kemudian Nabi menceritakan mimpinya, aku melihat Tuhan dalam wujud yang sangat baik. Dan Allah itu berkata padaku, ya Muhammad, hatadri bima yahtasimul malaul a'la. Wahai Muhammad, apakah kamu mengetahui apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang sangat tinggi derajatnya? Maka kata aku, lah, aku tidak tahu. Fawadoa yadahu, maka Allah meletakkan tangannya di antara pundaku, sampai aku merasakan dinginnya di antara dadaku. Jadi disimpan tangan di sini, terasa dingin dadaku. Au qala pinahri, atau di sini nahari. Setelah Allah meletakkan tangannya, aku pun jadi mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Jadi ketika Allah pada mulanya saya ulangi lagi,
Dalam riwayat lain dikatakan sampai Allah berkata 3 kali, wahai Muhammad, tahu nggak kamu apa yang sedang diobrolkan oleh para malaikat di langit? Saya tidak tahu. Hai Muhammad, tahukah kamu? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kemudian Allah meletakkan tangannya di pundakku dan terasa dinginnya. Setelah itu aku jadi mengetahui apa yang terjadi di langit bahkan di bumi, apa yang diperbincangkan oleh malaikat gitu. Maka kata Nabi, ya sekarang saya tahu. Naam, satu fil kafarot. Yang diperbincangkan ada al-kafarot. Sebenarnya ini ada 3 ya. Ada kafarot, ada darajat, ada juga da'wat. Ada 3. Itu kalau dalam kitab lengkapnya. Ternyata yang diperbincangkan oleh para malaikat itu ada tentang kafarot. Apa saja yang bisa menghapus dosa. Al-kafarot yang bisa menghapus dosa adalah al-muksu fil masjid. Diam di masjid ba'da sholat, setelah sholat. Jadi setelah sholat, diam dulu. Sampai kapan? Sampai datang sholat lagi. Biasanya itu itu sholat maghrib. Tidak pulang ke rumah sampai selesai sholat isya. Yang kedua, sholat subuh. Diam di masjid sampai dia sholat duha di awal waktu. Itu al-muksu fil masjid. Itu duduk yang bisa menghapus dosa. Al-muksu fil masjid ba'da sholat. Ini juga sebagai bukti kecintaan seseorang kepada masjid. Mencintai masjid dengan mulazamah terus-terusan memakmurkannya. Bentuk memakmurkannya nanti dengan zikir dan doa. Yang kedua, yang bisa menghapus dosa-dosa adalah al-masyu alal aqdam fil ilal jamaat. Melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini yang jadi syahidnya. Jadi setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid ini jadi kiparat kepada dosa-dosa. Dosa-dosa akan dihapus. Pahalanya sangat besar sampai malaikat pun sirik ya. Jibtoh menginginkan hal yang sama. Sampai malaikat tidak berhenti-henti membahas masalah besarnya pahala tersebut. Yang ketiga, isbagul wudu fil makari. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak ia sukai. Kapan ia tidak sukai? Satu, ketika sakit. Kalau sakit pasti malas kena air atau sakit terkena air. Nah, ketika dia sakit itu dan memaksakan wudu, ya, maka rasa sakitnya akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa. Akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan makari? Yang pertama adalah sakit atau masoib. Yang kedua, dalam waktu yang sangat dingin. Artinya kalau kita itu harus wudu tapi kita malas, wah ini tidak nyaman, tidak enak. Semakin berat itu semakin besar pahalanya. Jadi makari bisa dimaknai dengan juga pada pilbardi syadid, pada saat dingin yang sangat. Ketika dimasukkan, wah sangat kedinginan. Itu pahalanya sangat besar sekali, yaitu akan menghapus dosa-dosa. Kalau di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, kitab namanya Ikhtiar Al-Aula ya. Al-Aula di Syarhi Hadisul Malaul A'la
ini dijelaskan mengenai bagaimana supaya kita tetap bersemangat, ya, supaya kita tetap bersemangat dalam kondisi tadi waktu musim dingin atau kita sakit. Ini sampai ada 5 langkah yang mesti dilakukan. Salah satunya adalah kita harus mengingat betapa besarnya pahala menyempurnakan wudhu. Jadi kalau melihat pahala, melihat ganjaran, sesuatu yang berat akan terasa ringan. Jadi kalau kita itu ingat ini pahalanya besar sekali, maka meskipun berat itu akan terasa ringan. Sehingga kata para ulama, orang yang tidak mengenal pahala maka akan terasa berat mengerjakan segala hal. Jadi kita harus tahu, ya, maka perlu sekali kita mempelajari padoilul amal, padilah amal. Padilah amal itu berfungsi sebagai pemecut, ya. Kalau kita sedang malas, ketika melihat pahala jadi semangat, gitu. Baik, sekali lagi, ternyata yang diperbincangkan oleh malaikat itu tentang kafarat. Kafarat itu ada tinggal di masjid setelah sholat, berjalan kaki ke masjid berjamaah, menyempurnakan wudhu di saat yang ia tidak sukai. Walau lam yakun al-masyu, kalaulah berjalan kaki menuju sholat berjamaah itu minal a'mal jalilah, bukanlah amal yang agung, maka natil malaikat muqarrabun yatakhosomu, tidak mungkin malaikat berlomba-lomba untuk mencatat dan membawa naik ke langit, pahula-hula membawa amal tersebut. Nah, itulah yang kedua, mengenai ganjaran berjalan ke masjid itu sangat besar sampai mengundang keheranan, kekaguman para malaikat al-malaul a'la. Sampai sana dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bismillah, habis Ustaz. Sok, mangga. Iya, pakai jeng. Ustaz, langsung we. Ieu teh aya duka dalil, duka sanes, saurna teh upami hoyong ningal diantawisna haji mabrur, umroh atanapi haji Dzulhijjah, diantawisna teh saurna salat berjamaah di masjid 5 waktu, sanes 1 waktu subuh hungkul gitu atanapi maghrib hungkul. Nah eta leres berdasar dalil Ustaz. Terus Jumatan Ustaz dia teh. Jumatan Wihandi. Nu kaji teh kumaha Wihandi? Anu ningali. Mohon ningal haji mabrur. Haji mabrur anu umroh anu haji mabrur. Nah tos haji mabrur diantawisna saurna teh ditinggal tina salat berjamaah 5 waktu gitu. Di lapangan pengintennya terus aya sepuh nu terus uih haji qadarullah kawagel kasehatanana gitu janten tiasa berjamaah teh subuh hungkul atanapi maghrib isya hungkul. Nah eta nu haji mabrur ditinggal tina 5 waktu salat berjamaah di masjid teh aya dalilna gitu atanapi atas dasar pemikiran atanapi kumaha eta anu kahiji anu mohon anu kadua mah perkawis Jumatan Ustaz me ka bahas sakinten sakedik saur aya anu nguningakeun baire dina keutamaan dangkapna ka masjid dina dinten Jumatan 40 dinten berturut-turut dongkap pertama ka masjid saurna teh sami sareng ibadah haji anu mabrur gitu sami di samping anu di subuh dugikeun ka salat suruk wonten eta naha sami berdasar dalil Ustaz gitu. Ya, anu kahiji dalil teh pain aya 2 ya, aya dalil sharih, aya dalil sharih. Ai sharih teh berarti aya nasna sapertos kitu tah eta duka can menakan. Ngan ari dalil anu secara umum mah dina Quran disebutkeun aya surat naon teh nya? Surat Al-Fat surat Muhammad
Ayat nate waladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Jadi di antawis tandana amal diterima dumasar eta ayat waladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Kanana ayat 2 jaminu diterima ibadah teh anu kahiji Allah bakal maparinan hidayah tambahan. Jadi tandana lamun hiji jami diterima ibadah beuki langkung sumanget mencari hidayah Allah. Jadi beuki sumanget tolabul ilmi anu kahiji. Jadi tinggal we lamun bada ibadah haji ngedul tolabul ilmi itu benar ta ibadahna gitu. Nu kadua wa ataum taqwahum ditambah katakwaana. Jadi amal soena beuki langkung sae. Lamun dasarna eta nyalaras eta Al-Qur'an ngan lamun saran nasna langsung tandana salat berjamaah 5 waktu eta kan mendakan aduh kalau mah aya mah ngan sarumum nya hartos oge. Jadi kayak tandana teh meureun salat ka masjid beuki gitu nya wajar lah sabab di ditu kan hakikatna ka Mekah teh ngamamurkeun Masjidil Haram gitu. Tadi tos dugikeun yen ternyata jalan kaki ke masjid nu aya di rumah di kampung orangnya dianggap ibadah haji gitu kan kami. Jadi itu ayat nas anu jelas. Anu kadua ngeunaan tadi anu 40 dinten ternyata tekeda 40 dinten. Unggal dintennya 5 kali itu kan 5 kali urang indit ka masjid angkat ka masjid ieu teh samieun ibadah haji. Ieu hadisna sahih. Talamun Jumatan 40 dinten mah sami ieu hapunten teh can mendakan. Insyaallah meureunnan lamun kapayun urang pilarian sugan aya dalilna. Ngan kangge salat berjamaah, kangge Jumat, kangge memotivasi eta ternyata nu sahih ge nu sahih gitu. Seueur keneh gitu. Jeung teu aneh-aneh itu kan, teu aneh-aneh saperti kaleuwihan tadi kan 40 Jumat teras-terasan itu kan terlalu teu kasiangan atau dina waktu nu kahiji. Ini kan berat gitu ya. Kadang-kadang berenang dina hiji waktu sama Jumatan teh urang kanginas, kadang-kadang ayat kaperyogian ya teu tiasa konsisten salamina. Eta beuneu eta matos beres panginten. Jadi pertaosan lamun teu aya hiji deui nya sapoin deui lah. Satopik biasa sapoin deui. Mangga Ustaz. Hiji deui lah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu katilu al-masyu ila jamaat min asbabi domanil aish bi khairin wal maut bi khairin. Berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah di antawis penyebab kenging jaminan hirup dina kaayaan anu sae maut dina kaayaan anu sae. Nah, ini ya, jadi dijamin anu sok berjalan menuju masjid dijamin lamun hirup pinungku kahadean maut ke pinungku kahadean. Wala yaktasir ala ikhtisamil malaikat bi isbati amalis masyi ala aqdam ilal jamaat. Tidak terbatas diperbincangkan oleh malaikat mengenai ganjaran berjalan menuju berjamaah. Tidak sebatas diperbincangkan oleh malaikat, tetapi Allah menjadikan termasuk penyebab mendapat jaminan. Apa jaminannya? Aish bi khairin, hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Nah ini ya. Pan hoyong eta tanya ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Di ayat jaminan kajaman sok rajin berjamaah. Faqad jaa fil hadis sabi paman fa'ala wa man fa'ala dalika. Sing saja manu milampah eta tilu hal al amal asalasa al madkurah. Tilu amanu disebatkeun tadi teh naon tilu teh? Cicing di masjid sabada salat lempang pikeun berjamaah nyampurnakeun wudu.
tah tilu hal eta teh lam dilakukeun wa minha masyu alal aqdam ila jamaat asya bi khairin wa mata bi khairin. Hirup bi khairin dina kaayaan sae wa mata bi khairin maut oge dina kaayaan khairin. Wa ma a'dham hadzal dhaman wa ma a'dhama hadzal dhaman wa ajallahu kacida pisan ageungna eta jaminan karcida pisan mulyana kacida pisan agung eta jaminan hidup mulia hidup dalam keadaan baik wal maut bi khairin maut dina kaayaan sami dina kaayaan sae kacida pisan jaminan anu agung. Waman tuahid bidzalika waman ta'ahada bidzalika saha cenah nu masihan jaminan eta teh wallahul wahid Allah nu maha esa alladzi la ahada aupa bi ahdi minhu teu aya saurang ge anu pigin kana janji nepati janji kajaba anjeunna. Nu kaopat ieu sabab teh hadis teh anu ihtisam teh ieu dugi ka dieu manjang deui ka dieu. Al masyu ila jamaat min asbabi mahwil khotoya wa rafid darajat. Lempang ka masjid pikeun berjamaah ternyata ieu teh nyababkeun dihapus dosa jeung ditaekeun darajat. Kayak bisa teuing atau cakapinya kieu nya. Atau cakap sakitu sakitulah engke mah kang mingguan payun bisi ungi teuing. Cakap sakitu. Bisi ungi teuing sibur masih kena kiat eta aing ari nu pikeun masuk tunduk. Cakap sakitu. Aya lain arosela poinna. Manawi ti abdi Ustad Taufik. Goreng Ustad. Sadiasir heula. Saat ieu manawi tiasa diguar deui kaitanna sareng ciri aish khair sareng mata khair teh kinten-kinten kumaha tah cing ciriningna itu sad hatur nuhun. Namun sadiasir. Eta ciri-ciri ish khair sareng mata khair teh kumaha ciri-cirina teh kitu teh sad. Dari iman umut syahidan gitu. Ya laras. Jangan jalmi anu disiplin eta tilukannya nu kahiji salik di masjid sabada salat anu kadua wudu dina kondisi anu teu dipikasuka anu katilu lempang ka masjid eta teh ku Allah dijamin lamun anjeunna panjang yuswa pinuh ku kahadean lamun maot oge dina kaayaan hade hirup dina kaayaan sae teu aya pang saena hirup kajaba hirup dina kaayaan taat eta nu paling pokok mah nya lamun anu tilu hal wae tiasa dilakukeun ieu kan abot sadayana salik di masjid sabada salat kang jalma biasana tungturubun hayang kaluar ti masjid gitu kan. Lamun sholat Jumat wae itu kan rata-rata mah sholat sunat acan. Ieu mah geus sholat teh kalah calik di masjid eta teh kan amal anu berat. Terus lempang ka masjid amal anu berat. Lamun tilu hal wae anu berat ku anjeunna dilakukeun berarti sadaya amal soleh ieu teh bakal tiasa dilakukeun. Jadi ciri hirup anu nu saya teh hirup anu pinuh ku amal soleh. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu itu kan. Jaminu pang sayana hirupna panjang jeung sae amalna. Dina hadis disebutkeun Allahumma ya Allah ya Rabbi naon aksir mali wa waladi sing loba tina harta abdi sing loba budak abdi gitu. Sing berkah wa atil hayati ala taati sing panjang hirup abdi dina kaayaan taat. Nah, jadi pasti aish bi khairin hirup dina kaayaan sabab dina kaayaan kataatan. Sabab nu tilu hal ieu teh jadi barometer lamun tilu hal ieu tiasa dilakukeun nu sanesna bakal sae gitu. Salat disiplin, cinta ke masjid,
wudu dina kondisi sulit. Nu kitu saya pasti hirupna bakal pinuh ku amal soleh. Umurna bakal pinuh ku kahadean. Lamun hirupna pinuh ku kahadean, maut ge pasti. Sabab ari maut mah ieu teh kesimpulan tina kahirupan urang. Lam hirupna dipake amal soleh, mautna ge dina kaayaan beramal soleh. Sementalisme kitu jawabanna Ustaz Yasir. Hatur nuhun pisan Pak Ustad. Bismillah Ustad, ngiring narosad. Sareng saha? Ana jajang di Pakenjeng. Oh, maaf, saya jajang pakai kenjeng. Kemudian Ustad, antos nguping hadis, bahkan kantos aya nu ngajelaskeun anu hoyong langkung yakin gitunya bahwa benten antawis berjalan ka masjid jalmi anu wudu heula di rumahna sareng jalmi anu ngadon wudu di masjid gitu najan aya naon zaman di bumina. Tah eta teh panginten Ustad kumaha saurna kami anu angkat ka masjidna tos wudu di bumi mah Rasul masih maparinan jaminan langkah kakina satu langkah dihapus dosa, satu langkah ditinggikeun derajat. Kumaha Ustad? Nah memang leres perbentenanana tanapi sami wae gitu. Atur nuhun Ustad. Aya hadisna ieu hadisna mungkin katinggalinya. Nah, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Sing saha anu kaluar ti bumina dina kaayaan suci. Jadi kalebet kana adab berjalan menuju masjid teh nu langkung abdo nu langkung utama dina kaayaan suci. Ila sholatin maktubah fa ajruhu ka ajril haji al muhrim. Ganjaranana eta leumpang siga ganjaran ibadah haji nu sampurna. Tai jadi nasna ieu dalilna kharaja min baitihi mutatahhiran. Kaluar ti bumina dina kaayaan suci. Jadi ieu kalebet qaidna gitu. Nah, jadi ieu hadisna aya ganjaranna teh ganjaran haji anu muhrim, haji anu sampurna. Ya, jadi eta hadisna mah. Berarti pami acan wudu berarti kenging ganjaran eta benernya Ustad. Iya, berarti kakek panginten lamun dina usutkeun na ieu teh mutatahhiron teh jadi syarat atau jadi syarat. Nah, itu masalah. Lamun jadi syarat, panginten ieu langkung sae urang di bumi wudu heula jadi berjalan di masjid ke masjid teh dina kondisi bersih sabab ternyata nalika berjalan masjid teh saur Nabi tapi sholatin dianggap nuju sholat. Jadi man kharaja min baiti mutatahhiran dari jelas mutatahhir. Sementalismanya sesuai cara dalil heula. Lam hoyong ganjaran ieu nya di bumi non sesana wudu di bumi. Jadi kete dalam saras dipersiapkeun. Jadi lamun sadan teh urang tos dina kaayaan bersih saya nambukan esen wudu sehingga laras-laras kakuping adan teh dinikmati ku urang teu sibuk wudu tapi laras-laras fokus ngajawab adan. Insyaallah mudah-mudahan ku diamalna hadis jadi motivasi kangge nyampurnakeun salat berjamaah urang. Siap Ustad, atur nuhun Ustad. Atur nuhun. Jazakallahu khairan. Naros di Mesir Ustad, sadarek hasbi. Kudu ku bahasa Arab di Mesir mah. Makasih. Hatur nuhun Ustad. Hatur nuhun Ustad kana waktosna sareng penjelasana. Aya dua pertarosan Ustad. Nu kahiji perkawis pami kasiangan Ustad. Teras pami angkat ka masjid salat jamaahna teh tos rengse janten otomatis bakal salat nyarira atan langkung keneh langkung sae keneh salat angkat ke masjid meskipun nyarira tapi atas we di bumi Ustad ngadamel jamaah gitu di bumi. Aya di pembahasan jadi duikeun ka milarian anu can berjamaah. Kan salarasna biasa ieu supaya berjamaah ke aya carana teh nyuhunkeun bantuan kanu aya di dinya baturan berjamaah kayak dibayar kan dibayar kali-kali mayar anu erek ngiring gitu.
Jadi aya hadisna, jadi ternyata biasa sholat dugikeun sababaraha kali, salah sabeusna maturan ucapan berjamaah. Diupayakeun berjamaah. Jadi dugikeun ka diriwayatkeun milarian masjid anu encan beres sholatna. Wah geus beres milarian heula. Aya proses sapertos kitu. Bakat tingko hoyong kenging ganjaran sholat berjamaah. Jadi kapin mah nu tos menikmati berjamaah disiasati kumaha supaya teu kasiangan. Jadi minimal urang tos ngagaduhan jadwal berjamaah, jadwal sholat. Kayak hadisna secara khusus singsa anu bisa sholat berjamaah salami 40 hari gitu. 40 hari bakal ku Allah bakal dibebaskeun tina sifat munafik. Jadi entong tinggalin takbiratul ihram salami 40 dinten. Nah sehingga lamun eta diamalkeun engke teh bakal dina awak teh seolah ada alarm gitu. Lamun 10 menit 20 menit menjelang adzan teh geus paranas awak teh cin kaberangan geus luak deui teh ka masjid. Nah itu satu kebahagiaan kamu sapertos kitu teh. Jadi can berjamaah hate geus ngait ka masjid, sieun tinggalin ka masjid asa paranas ceuli hayang ka masjid geus mana suak deui gitu. Insyaallah kalau memang urang geus cinta nalepa kadinya ka masjid engke bakal dapat makom eta ya, lamun dina bab eta tasawuf mencapai makom cinta ka masjid. Sehingga 15 menit ka adzan teh geus ceuri teh geus mikiran berjamaah sieun tinggalin. Nah gitu. Itu eta hasbi. Yes, hiji deui Ustaz. Oh, hiji deui kumaha? Nah, hiji deui mah tadi perkawis disinggung tentang ieu Ustaz fadhail amal, kan kedah seueur tentang baca-baca perkawis fadhail amal. Ya. Nah, masalahna Ustaz dina fadhail amal teh seueur hadis-hadis dhaifna pami dina kitab. Nah, pami kumaha eta Ustaz hukum istidlal dina fadhail amal kita ku hadis-hadis anu dhaif Ustaz. Ya. Anu kahiji memang fadhail amal teh bagian tina inti ajaran Islam. Sebab Nabi Muhammad teh basyiron wa nadhira, ngabubungah teh berarti ku ganjaran-ganjaran. Maka tercatat seueur pisan hadis-hadis anu sahih ngeunaan padilah amal. Oge kitab-kitabna seueur Sahih Bukhari aya kan padilah amal atau Riyadhus Shalihin. Maka dina padilah amal ieu teh nu sahih ge ieu teh seueur pisan. Para ulama kacida pisan masihan perhatosan kana eta Imam Al-Munziri aya 5 jilid kitab Targhib wa Tarhib. Kemudian ku Syekh Albani dientankeun mana nu sahih mana nu dhaif. Anu kada diwaspadai memang aya padilah-padilah amal anu teu jelas statusna sapertos di pesantren dipayun aya kitab namina teh kitab atau Duratun Nasihin atau naonnya Zuratun Nasihin long tepat atau kitab naon. Ternyata hasil penelitian eta ngan sekitar 15% anu dianggap hadisna, misalnya rata-rata palsu hadisna. Hati-hati, jadi tong sembarangan menang padilah amal, dari itu masalah agama, kada hati-hati. Tangana berkaitan sareng para ulama kayak tilu madhab, aya madhab anu mutasyadid, tetap kudu nu sahih, aya nu rada longgar, sebab padilah amal hanya pemberi motivasi semangat. Jadi ari ada longgar teh bae lah doib ke asa tong berat-berat teuing doib aya tilu syarat. Doibna tong berat teuing gitu. Aya jalan nu sejen, teras hanya sekedar kehati-hatian. Nya kangen laku selamat mah nu sahih ge da loba keneh, tos nu sahih ge tantang tu ka amal. Nah naon nu sahih seueur sasama. Tadi teh lambade tarhib wa tarhib pilih anu tos di tasih tadibna ku Syekh Albani. Rafun Riyadhus Shalihin ya kalabat anu hadisnya rata-rata sahih gitu. Jadi entong ngangge Duratun Nasihin mah rata-rata sanes hadis gitu kan. Tepuguh ieuna dalina atau ge sok diangge teh Nashihul Ibad eta ge jelas eta mah dinisbatkeun ka Ibnu Hajar padahal Ibnu Haji kesana Ibnu Hajar eta ge seueur anu teu jelas statusna. Itulah kesementawisme. Yang laras aya madhab ulama anu longgar. Tapi ternyata longgarnya aya batasanana. Hadis dhaifna teu berat teuing nu kahijinya, kemudian nu kadua tata aslin makmulin bi kada aya hadis anu asal anu sahihna kada aya. Nu katiluna di antawisna hanya ikhtiyat gitu unggul.
Gitu Hasbi di Mesir ya nya. Jam Mohon sabaraha di hatur nuhun Ustad. jam sabaraha di Mesir? Nembe tabuh 5 sore Ustad. Hatur nuhun Ustad kana walarana jazakumullahu khairan. Ya, nuhun. Mangga nu sanesna milih bari naros. Ya mah Ustad hapunten ieu mah sabade naros Ustad. Sok Sareng mangga. Tapi bade naroskeun panginten. Perkawis kitabna Ustad, pamugi biasa di-share kitab naon PDF-na, tapi pami aya mah Ustad hoyong kitab fisikna gitu Ustad. Pados langkung raoskeun raosna dan Saya pas itu. turun. Kayak kantun diketak pakai topik sama PDF-na atau di-share-nya. Nah, pakai anu bade nyetak fotokopi kunyali we gitu biasa tinggal di ke fotokopian. Iya, iya. Siap Ustad nyuhunkeun share PDF-na saja. Abi Siap, tacan siap. gaduh. Mangga. Nuhun. Sami-sami. Mangga nu sanes. Tanpa Misalnya, jadi aya bade masukan kumaha saya Ya. Alhamdulillah. Tapi ke saya pik mangga Ustad. Nah, mangga Ustad nah. atau saya Aya Ustad. alhamdulillah nuhun bidgar dakwah PD Ustad Husein Ustad Opik. Ya amalan soleh dina ningkatkeun menjelang tidur. Muka hiji mudah-mudahan ieu bagian dari upaya kita meningkatkan bertambah hidayah dalam melaksanakan tugas ilahi. Amin. Yang kedua lebih terasa hidup dalam kajian keilmuan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ya. Sanajan tepati hafal mukana ge dipaksakeun gitu ya. Jadi aya sora nu gogorokokan kumaha nanyakeun heula da alhamdulillah. Jadi ieu mah dikarhan lah dipaksa. Nu katiluna mah usaha opik mun tiasa mah ieu teh anu di nembe diaturkeun teh tiasa direkam jadi video jadi YouTube da batur ge teh bakal kapitaeun kikian. Mohon. Janten setiap tayangan Ustaz Husein jadi langsung direkam jadi video. Nah, ieu paling teu ieu teh jadi motivasi balik deui haruju ilal Quran was sunnah gitu nya. Jadi ari slogan Quran sunnah, Quran jarang diaji, sudah jarang diaji. Nah, lamun aya kieu mah jadi ngahirupkeun deui gitu. Jadi ieu salah sahiji ningkat lah. Nuhun ieu bidgar dakwah. Jadi langkung saya ieu nya. Nu katiluna ke para mustami nuhun aktif temen di Mesir di Pakenjeng. Ka Ustad Opik ke jaringanana di langkung di saya deui lah. Dina hartos naon supados ieu ge geus kahitung sae dibanding jeung nu awal mah. Mudah-mudahan sadayana anu nuju ngaderes sing aya dina domanullah aya dina jaminan ti Allah oge sing al aisu khairin al maut bi khairin gitu ya. Mudah-mudahan ieu teh langkung naonnya langkung ngahudangkeun di semangat karena berjamaah. Jadi di nararaga nerangkeun teh teu ditalar gitu ceuk. Teu ukur sahur jeung cenah gitu. Paling teu ya ku Ustaz dosen nuhun langsung dibukakeun wawasan. Itu panginten kasadayana nganuhunkeun engke malegaan deui pik gitu. Bawa batur ke PD Nusunjan hayangeun. Mohon Ustaz. Nuhun khusus ka Ustaz dosen sadopik sadayana. Muga-muga ieu jadi amal soleh sama meh kulem. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya cakap sakitu wae subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sadopik mangga ditutup sadopik. Atur nuhun Ustaz. Sami-sami. Alhamdulillah Ustaz hatur nuhun kana
penjelasan sakitu jelasna oge nu kadua ka Ustadna nu parantos maparin apresiasi insyaallah kapayun langsung dimaksimalkeun deui. Terus Ustaz proyek kauningan ieu teh kanggo malam ayeuna mah nu hadir pami dibanding tes. Kamari alhamdulillah. Kalabat Abdi aya di Cilegon, Ustad. Cilegon mana? Cirebon. Cilegon. Tuh, Ustaz di Cilegon. Wah. Rai Ustad Nut, Allahyarham. Ustaz. Cilegon. Mana? Dadah, nama Pik. Mohon Ustadna damang. Sedadah. Sedadah. Alhamdulillah tuh Pik ke Cilegonnya ya dawatan ada lega. Jawa Tengah. Nya kieu dibuka cenah. Di ieu Pik di naon? Di shoot Pik. Mohon atas sedikit. Di Jawa Tengah aya pada larang. Nuhun sedadah eta tepi ka dieu ngiduan. Mohon Ustadna. Sami-sami. Ya atas minggu Mangga. Di bahasa mah bahasa Indonesia wae itu nya, bahasa Sunda yang saya nah. bahasa Bahasa Indonesia wae. Yo salah sunat campur Indonesia bahasa Indonesia. Ya ampun ingat. Wah, foto bareng jelas Opik. Amun pakai kacamata macam. Siap, Sat. Mohon, Sat. Tanda belong ngawas pasar tuh. Di barang gunul itu. Jangan jadi tegunul dibaca ku dosen. Kang rekam jadi share saja. Oh, no. Tos bolor ayeuna mah sultan teh nya. Sultan tos bolor. Terus mulai ke sekolah. Enggak sabar. Teu nyimak teras. Hadir Ustad di kanan. Ya teh Ustaz dipakai Tirudin ya teh. Pilih pada sekolah benar. Kumaha? Tong itu. Tirudin tenan ya teh. Jangan Entong lah. mohon. Entong semangat berair-air. Semangat berapi-api. Berair-air mayang al-mudawamah. Iya. Ada ke sono ayeuna 2 jam entong biasa sakit cukup lah. 1 jam setengah. Dari dina Juma bisa beri gogoleran. Ayeuna ka Ustad ieu anu ngado ka masjidna aduh teu ngiringan. Nu ieu mah ngairingan nu ngado ka masjid motivasi pisan nembe ka dosen. Masyaallah. Kadah nobar Ustaz. Kae saya dosen. Seharusnya mungkin pada naraskeun tapi Ada sekali. Non kang emingon payun ieu we teraskeun heula. Ieu heula. Mohon teraskeun nu nemehan sana. Abe tergantung dangueun. Mohon. Tahu secekapik. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Nuhun. Antun Ustaz, mangga assalamualaikum. Tadi. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz ngaleueut. Ngarokok.